Sabda TV. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian, kita lanjutkan. Kemudian beliau membawakan hadis Al-Irbad bin Sariyah yang masyhur, di mana diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ammar As-Sulami, ya, dan Hijr Al-Kilai yang keduanya berkata, kami masuk kepada Al-Irbad bin Sariyah. Beliaulah yang turun kepadanya ayat surat At-Taubah ayat 92. Dan waktu itu Al-Irbad sedang sakit. Lalu kami berkata kepadanya, sesungguhnya kami datang kepada engkau untuk menjenguk dan berharap mendapatkan ilmu dari engkau. Maka Irbad bin Sariyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah salat subuh. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Ini kebiasaan Rasulullah kalau habis salat menghadap kepada makmum. Itu sunnah, ya. Dan memberi kepada kami sebuah nasihat yang sangat menyentuh hati, yang membuat air mata kami berlinang dan hati kami sangat takut. Lalu ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah seakan-akan nasihat orang yang hendak berpisah. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah wa ta'ah wa sam' wa in kana 'abdan habasyiyan fa innahu man ya'ish minkum fasba'di sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun ia adalah hamba sahaya Ethiopia. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian kelak setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Gigit ia dengan gigi geraham. Jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Lihat Pak, Rasulullah sudah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah nggak Pak? Kemudian solusinya apa kata Rasulullah? Ketika umat Islam berpecah belah, solusinya kata Rasulullah apa? Rasulullah tidak mengatakan, udah kalian bersatu padu aja. Nggak usah bahas syirik, bahas tauhid, nanti tuh pecah belah tuh. Kayak orang zaman sekarang gitu kan Pak. Udah kita bersatu padu aja, nggak usah lah bahas bid'ah, sunnah itu bikin pecah belah itu. Akhirnya orang yang berbicara tentang ini tauhid, ini syirik disuruh diem. Sementara orang yang berbuat syirik merajalela. Orang yang berbicara tentang bid'ah ini sunnah disuruh diem. Sementara orang yang berbuat bid'ah jalan terus. Akhirnya pasti yang mati tauhid dan sunnah, itu pasti. Kita tidak akan diam selama masih ada kesyirikan. Dan tak akan diam selama masih ada kebid'ahan. Untuk terus menjelaskan kepada manusia tentang hakikat tauhid dan hakikat sunnah. Maka ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, apa kata Rasulullah? Dengarkan, ini hadis, bukan ucapan saya, ingat. Ini hadis. Maka saat itu hendaklah kalian berpegang kepada apa? Sunnahku. Tapi Nabi tidak mencukupkan dengan sunnahku. Nabi tambahkan lagi. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Masya Allah. Ini yang pertama nih. Saat terjadi perpecahan, pegang sunnahku. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Lalu Nabi mengatakan apa? Gigit ya dengan gigi geraham. Maksudnya pegang kuat-kuat. Kenapa? Berat Pak.
Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, al-mutamassik bisunnati inda ikhtilafi ummati kalqabid al-jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku saat umatku berpecah belah bagaikan memegang bara api. Makanya Nabi menyuruh untuk menggigit dengan gigi geraham, Pak. Berat masalahnya. Berat. Solusi yang kedua apa? Lebih berat lagi. Dan jauhi oleh kalian bid'ah. Justru saat umat berpecah belah disuruh kita meninggalkan apa? Bid'ah, saudaraku. Sekarang bagaimana kita akan bisa meninggalkan bid'ah kalau kita tidak membahasnya, Pak? Saya pernah lihat, Pak, ya, tanda orang radikal. Di antaranya orang yang suka bid'ah-bid'ahin. Maksudnya suka bid'ah-bid'ahin ke gimana sih, Mas? Kalau para ulama jelas mengatakan itu bid'ah, nggak boleh gitu. Kalau serampangan kita setuju, nggak boleh kita serampangan dalam menilai dikit-dikit ini bid'ah itu bid'ah, nggak boleh. Karena di sana ada kaidah-kaidahnya, ada batasan-batasannya. Tapi kalau perkara yang sudah jelas para ulama mengatakan itu bid'ah, kemudian kita nggak boleh mengatakan bid'ah, ya, maka ini namanya kita khianat, Pak, terhadap ilmu, khianat terhadap agama. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini saudaraku sekalian.